Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oh, dulu kamu pernah dihadapkan pada situasi dimana kamu kayak bersaing dengan seseorang untuk mendapatkan dia, ya. Ya, kalau aku lihat di sini kamu kayak harus berkompetisi dengan seseorang yang lainnya untuk mendapatkan si dia. Dia orang yang kalau aku lihat memang apa sih namanya itu licik ya. Menghadirkan banyak pilihan ya, dia pernah menghadirkan wanita lain atau pria lain, sehingga di sini membuat kamu merasa surprising, shock gitu ya, kaget gitu ya, kenapa tiba-tiba seperti ini. Dan karena bisa jadi nggak cuma sekali dua kali dia bertindak seperti ini, dia menghadirkan pihak lain di antara kalian. Akhirnya mau nggak mau kamu mungkin sudah capek ya, selalu dikejutkan dengan sesuatu yang nggak penting gitu ya. Aku lihat kamu memilih untuk bertransformasi. Sekarang kamu berubah sikapnya, tindakannya, perilakunya ya, dan itu tiba-tiba juga ya. Dan kalau aku lihat saat ini pun dia kaget kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti itu ya, karena ya kalau aku lihat di sini karena kamu memang kecewa, kamu memilih untuk melepaskan diri dari si dia. Ada ketakutan memang dari si kamu kalau kamu terus-terusan intim dengan dia, tapi perilaku dia tidak berubah. Dia selalu menghadirkan wanita lain, anggaplah wanita lain ya. Kalau misalkan dia menghadirkan pria lain ya, kalian ini aja. Kalian situasikan aja, karena di sini the another woman ya. Di sini the another woman. Jadi kalau misalkan dia menghadirkan wanita lain terus-terusan seperti ini, kamu nggak terima gitu ya. Lebih baik kamu mendengarkan egomu dan menyelamatkan dirimu sendiri. Seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu takut kalau misalkan hubungan ini semakin intim dan dia tidak juga berubah, selalu menghadirkan wanita lain, ya kamu lebih memilih untuk pergi. Dan ya aku lihat di sini udah ada separation, perpisahan di antara kalian, sudah kamu saling menarik diri dari dia. Seperti itu. Aku lihat di sini dia merasa kehilangan kamu loh. Ya, bahkan aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus. Dia bahkan sampai memikirkan masa depan dia tanpa kamu. Itu aja udah membuat dia merinding, membuat dia kayak aduh nggak mau deh mikirin kalau misalkan masa depan aku tanpa kamu. Kayak gitu. Ya, dia takut banget kalau misalkan di masa depan dia tidak bersama kamu, tidak ada kamu. Wah, dia takut banget. Kenapa? Karena di sini sebenarnya dia cinta banget sama kamu. Dia suka banget sama kamu. Dia sayang banget sama kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu. So, saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk bersikap tenang, cari tahu tentang kamu, cari tahu tentang apa yang sedang kamu lakukan, kamu sedang bersama siapa sekarang. Pokoknya dia pengen cari-cari tahu tentang kamu ya. Dia ingin menyembuhkan rasa lukamu ya. Dia ingin berubah, dia ingin, pokoknya intinya di sini dia itu mencoba untuk tetap bersikap tenang, tapi intinya tetap memantau kamu dan cari cara gimana agar kamu bisa tidak kecewa lagi sama dia. Ya, keadaannya seperti itu untuk saat ini. Ya. I have been working on myself tuh. Ya, saat ini dia sedang melakukan perubahan dalam diri dia. Dia sedang memperbaiki diri, dia sedang mencoba untuk berubah demi kamu ya, agar kamu tidak kecewa lagi, agar dia tidak bertingkah sesuka-suka hati dia lagi seperti itu. Dia pengen tetap kamu ada di sisi dia. Dia tahu kamu kecewa terhadap dia yang
melakukan sesuka hati semena-mena dia gitu, akhirnya kamu di sini kecewa dan dia tahu akhirnya di sini dia sedang mencoba untuk berubah ya, dimana juga di sini aku lihat memang dia lagi dapat karma ya, dia juga sedang menjalani karma atau menjalani apa itu namanya, pengadilan, hukuman, nah yang semacam itulah ya, dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Bahkan aku lihat di sini dari apa yang telah terjadi di diri dia ya, hukuman yang telah dia terima, sekarang dia ingin meminta maaf sama kamu, dia butuh pengampunan darimu ya. Ya, dia tahu dia bersalah sehingga di sini dia ingin meminta maaf sama kamu. I'm sorry I hurt you. I didn't realize what I had until it was gone. Ya, dia ingin meminta maaf karena telah menyakiti kamu. Selama ini dia nggak sadar bahwa dia itu ternyata menyakiti kamu. Tapi setelah dia kehilangan kamu, setelah sekarang kamu memilih untuk pergi dari dia, di sini dia baru tahu ternyata dia telah kehilangan sosok seseorang yang berharga dalam hidupnya. Seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia menyesali banget ya, menyesali banget atas tindakan dia yang dulu pernah dia lakukan sama kamu, dan sekarang dia mendapatkan konsekuensinya kehilangan kamu. Seperti itu. I'm on my way to you. Untuk saat ini dia sedang dalam proses perjalanan menuju ke kamu ya, dia ingin berbaikan dengan kamu, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, dia ingin datang ke arah kamu lagi. Tapi untuk saat ini dia lagi apa sih namanya? Lagi proses ya, lagi prepare kayak gitu ya, lagi berjalan menuju ke arah kamu, seperti itu. Setelah selama ini dia ngediemin kamu aja tanpa ada pergerakan, tanpa ada tindakan apapun dari dia, dan di sini dia mulai sadar ternyata kamu lebih berharga ada di sisi dia. Kenapa? Karena kamu lebih spesial gitu kan. Kamu bisa memberikan dia rasa senang, bisa memberikan dia rasa nyaman, aman kayak gitu loh. Ya, merasa dimiliki, merasa diperhatikan oleh kamu, dibandingkan dia mendiamkan kamu, tidak memperjuangkan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan sepantasnya gitu ya, ngebiarin kamu begini aja gitu kan. Jadi ketika dia sudah kehilangan kamu, ketika dia sudah diem-dieman sama kamu, di sini dia sadar, oh ternyata hampa ya tanpa kamu, ternyata aku kesepian tanpa kamu, ternyata aku nggak diperhatiin oleh orang-orang di sekitar aku, ternyata orang yang spesial yang biasanya memperhatikan aku, menyayangi aku ya, itu ketika tanpa nggak ada komunikasi dengan kamu atau dia tidak memperjuangkan kamu, itu benar-benar ternyata sudah hilang gitu loh. Orang yang selama ini membuat dia merasa spesial gitu loh. Dan aku lihat ya di sini dia akan melakukan suatu pergerakan ya, tindakan ke kamu, karena di sini dia ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya yang pantas untuk kamu dapatkan ya. Kalau misalkan di sini kamu pasangan, ya selayaknya seorang pasangan, dia akan memperlakukan kamu selayaknya pasangan. Kalau misalkan di sini kamu adalah TTM ya selayaknya teman tapi mesranya, kayak gitulah ya. Tergantung sih nanti dia akan datang dengan membawa komitmen apa gitu ya. Intinya di sini dia ingin memperlakukan kamu selayaknya yang pantas untuk kamu dapatkan. Oke, jadi dulu dia ini tuh banyak sekali pilihan ya. Aku lihat di sini dia selalu banyak pilihan. Ada si A, ada si B, si C, si D sampai Z, nggak tahu lah berapa banyak. Pokoknya intinya dia banyak pilihan. Dan pas saat masih sama kamu, dia udah mulai tebar pesona, mulai cari-cari masalah ya sama kamu, mulai ya dekat-dekat, atau bahkan mulai menjalin hubungan dengan pilihan yang lainnya itu. Tapi ketika dia sudah bersama yang lain, di sini kan kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ya, memilih untuk meninggalkan dia, pergi dari dia. Ketika kamu udah pergi dari ketika kamu udah pergi dari dia, di sini ternyata dia selalu kepikiran kamu ya, hadirmu itu kayak membayangi dia, menghantui dia gitu loh. Jadi hubungan dia dengan orang lain itu nggak tenang gitu loh, nggak bahagia gitu loh kalau aku lihat di sini.
ya. Jadi mau nggak mau dia selalu ke arah kamu lagi, datang lagi. Dan memang hubungan kamu sering sekali on off ya. Nah, juga aku lihat di sini karakter dari si dia ini adalah orang yang sangat kalau misalkan dia seorang pria, maka dia orang yang sangat apa ya, tergoda dengan wanita-wanita yang menarik, yang seksi, yang cantik, yang seperti itulah ya. Pokoknya wanita-wanita menarik. Tapi kalau misalkan dia seorang pria, maka kalau dia seorang wanita, maka dia suka laki-laki yang berduit, kaya raya, yang semacam itu. Jadi kalau aku lihat di sini, kenapa dia suka gonta-ganti pasangan, player, ya itu karena itu. Mungkin di luar sana dia melihat ada wanita-wanita yang lebih menarik dibanding kamu. Gitu. Ternyata ada yang lebih menarik lagi, atau ada yang menarik nih, kayak gitu ya. Jadi kayak anak kecil yang ketemu banyak balon gitu ya. diambil semua. Nah, sama lah kayak dia ini. Ya. Oke, kemudian aku lihat di sini dia itu ingin sekali punya kefleksibilitasan dalam hubungan kalian. Dan aku rasa memang dulu keadaan keuangan dia, mungkin bahkan sampai sekarang keuangan dia itu belum membaik. Aku lihat, sedangkan si dia ini sudah merasakannya. Selama ini tuh kamu terlalu baik sama dia. Selama ini udah bertahun-tahun nih hubungan terjalin, kamu loh yang selalu memberi dia, kamu yang selalu perhatian ke dia, bahkan mungkin secara finansial kamu pun membantu dia, memberi dia, kayak gitu. Aku lihat ya. Jadi aku rasa saat ini tuh dia sedang berjuang untuk menstabilkan finance dia. Dia saat ini tuh benar-benar lagi fokus sama karir, keuangan, kayak gitu ya, menstabilkan finance keadaan dia untuk bisa memberikan hal yang sama seperti apa yang dulu pernah kamu berikan ke dia secara materi. Terus itu juga dia kan pengennya fleksibel juga ya dalam hubungan ini. Jadi dulu mungkin kamu selalu memperhatikan dia. Nah, kenapa selama ini dia tidak bisa memperhatikan kamu? Ya karena dia itu punya beban dari keuangan, dari karir. Nah, sehingga dia tidak bisa punya waktu untuk memperhatikan kamu. Maka dari itu, saat ini dia sedang mencoba untuk menstabilkan karir dan keuangan dia agar dia punya waktu untuk memperhatikan kamu juga, gitu loh. Jadi dia itu pengen ada kestabilan dalam hubungan kalian, pengen adanya take and give yang sama, sebanding gitu loh. Nggak cuma dia terus yang kamu perhatiin, dia juga pengen memperhatikan kamu selayaknya pasangan. Bahkan di sini aku lihat dia pengen banget loh, ya kayak mungkin ya ini kayak lebih ke memberi secara materi ya, kayak misalkan pengen punya usaha bareng dengan kamu, atau pengen membiayai kamu sekolah, atau memberi kamu barang-barang branded atau gimana ya. Dia tuh menurut dia pasangan itu akan merasa puas, akan merasa bahagia kalau bisa terpenuhi secara materi gitu. Dan dia pengen memiliki pasangan yang merasa puas sama dia karena karena dia mampu memberikan pasangannya itu materi gitu deh. Walaupun di sini kamu pemikirannya mungkin beda, mungkin kamu cuman pengennya itu diperhatiin aja loh, dikasih quality time aja udah bahagia banget. Tapi menurut dia itu beda gitu loh ya. Menurut dia kamu itu pantas untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materi kayak gitu. Jadi makanya di sini dia ini pengen punya karir, keuangan yang stabil gitu. Mungkin pengalaman hidup dia ya, entah dari teman-temannya atau dari hubungan dia dengan yang lain yang sebelum-sebelumnya kayak gitu, dia akan mendapatkan kasih sayang kalau dia punya uang. Nah, ketika pasangan yang dulu-dulu itu mungkin seperti itu sifatnya, ketika dia ada uang dia disayang gitu. Jadi makanya saat ini tuh dia berpikirnya seperti itu. Ya memang uang bukan segalanya, tapi segalanya mampu segalanya juga butuh uang, kayak gitu kan. Ya, dia nggak menganggap kamu
Dan bahkan aku lihat di sini ya, dia ini sebenarnya memang orangnya itu sangat menghargai otonomi atas pasangannya gitu ya. Jadi walaupun kamu di sini bekerja, ya dia juga akan memberikan luang waktu untuk kamu, ya udah silakan bekerja gitu. Orang yang sangat enggak apa ya, otoriter banget dengan kesuksesan pasangan sih. Ya kalau misalkan pasangannya atau kamu nih mau mau melakukan A B C, ya dia dukung-dukung aja kayak gitu. Dia mendukung kamu gitu. Intinya dia itu ingin memberikan kamu kebebasan dalam segi apapun gitu. Orangnya memang nggak mengekang dari untuk yang penting kamu bahagia gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan dia ingin selalu mendukung kamu untuk tetap bahagia gitu loh. Cuman di kala sekarang keadaan dia mungkin belum bisa untuk membuat kamu bahagia, makanya di sini dia belum memperjuangkan kamu ya, mungkin keuangan dia belum baik kayak gitu, bisa jadi. Nah terus kenapa juga kemarin dia masih suka ke A si B si C itu karena memang dia punya jiwa bebas. Terus itu juga mungkin masih cari-cari siapa sih pasangan yang dia mau gitu loh, si A kah, si B kah, si C kah, atau si kamu kah, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi ternyata ketika dia melihat sosok yang seperti kamu ini, kamu orangnya sederhana, ya kan? Orang yang sederhana. Tapi dari kesederhanaan kamu itulah ya yang membuat dia merasa kayak tersadarkan gitu ya, bahwa hidup ini tuh ya yang pasti-pasti aja, terus nggak usah banyak yang nyeleneh-nyeleneh, karena kalau aku lihat juga hidup hidup kamu itu kayak lurus-lurus aja gitu loh, nggak punya banyak masalah, apalagi secara keuangan kamu itu nggak neko-neko gitu ya. Kerja dapat gaji ya untuk memenuhi kebutuhan kamu, terus ditabung, jadi nggak aneh-aneh. Kalau mungkin dia aneh-aneh ya, mungkin investasi ke sana sini sehingga keadaan keuangan dia sekarang ngedrop gitu kan. Nah, itu. Terus itu juga aku lihat kamu itu orangnya berani. Berani dalam mengungkapkan apa yang isi hatimu katakan. Kalau misalkan kamu memang mencintai seseorang, maka kamu akan katakan, bahkan kamu tidak takut untuk menuntut cinta atau dukungan dari orang yang memang kamu cintai. Ya. Nah, terus itu juga aku lihat memang di sini kamu itu orang yang sangat apa ya, bermurah hati, lebih ke kayak gampang memberi gitu loh. Jadi kalau misalkan di sini dia meminta, makanya di sini kamu sering memberi dia gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang kepribadian kamu itu kan pengasuh ya. Jadi dia ngerasa kayak diayomi, dilindungi, disayangi, diperhatikan, yang kayak gitu. Nah, jadi sifatmu yang sederhana inilah yang membuat dia merasa seneng sama kamu itu. Ya, terus itu juga aku lihat di sini kamu itu benar-benar tahu loh apa yang sebenarnya jiwa dan batin kamu itu inginkan. Jadi kamu bukan orang yang naif gitu loh ya, pura-pura nggak suka padahal sebenarnya suka, seperti itu. Ya kamu kalau misalkan suka ya bilang suka gitu loh. Kalau kamu pengen A ya maka kamu akan melakukan kayak gitu. Jadi nggak ada naif-naifnya dari kamu gitu loh. Kamu tuh orang yang lurus-lurus aja. Kamu itu orang yang nggak neko-neko. Aku lihat di sini ya. Bahkan dia pun heran ya, kenapa kamu itu nggak banyak masalah tentang keuangan gitu. Kayak fine-fine aja gitu. Kalau aku lihat di sini. Ya, jadi dia memandang kamu adalah pasangan yang hebat gitu loh. Ya, pasangan yang hebat, mampu memberikan kenyamanan dan pengen punya mampu membuat hubungan itu sehat gitu, dan pengen punya hubungan yang sehat. Itu tujuan kamu gitu ya. Sedangkan dia orangnya kan toksik ya, sering menghadirkan pihak ketiga. Nah, kayak gitu. Intinya aku lihat memang ada perbedaan di antara kalian. Cuman memang kamu ini dengan dia memang terhubung secara spiritual, sehingga sulit untuk bisa lepas gitu. Saling melepaskan itu sulit gitu ya, karena ada ikatan secara spiritual yang memang mengikat dengan kuat di antara kamu dengan dia. Tapi dengan adanya sosok kamu, dia akan tersadar kok ya, tersadar bahwa kamu itu bukan pasangan yang neko-neko gitu, yang aneh-aneh, enggak. Pengennya kamu itu yang lurus-lurus aja, pengen punya hubungan yang sehat gitu ya, enggak banyak macem-macemnya gitu. Sedangkan dia aku lihat bahkan sampai detik ini, sampai saat ini ketika kalian belum ada pertemuan, dia masih berlagak sok dingin, sok tidak peduli ya. Dia ini pintar sekali memainkan pikiran.
pikiran kamu ya. Jadi dia akan berlagak seolah-olah dia dingin, tidak butuh kamu, cuek gitu ya, seolah dia baik-baik saja, padahal tidak. Sebenarnya di sini dia itu pengen buat kamu itu cemas, pengen buat kamu itu paranoid, agar kamu itu kecarian dia gitu, agar kamu yang ngejar-ngejar dia kayak gitu loh ya. Agar kamu itu khawatir kalau kamu yang takut kehilangan dia, padahal sebenarnya ya kamu sih masa bodoh di sini. Kalau aku lihat sekarang ya, sekarang kamu kayak ya udahlah terserah lu mau ngapain, bodoh amat. Kayak gitu justru malah sekarang kamu ya. Jadi apa, taktik dia yang mempermainkan pikiran itu kayak sudah nggak mempan lagi sama kamu gitu. Terus itu kenapa sih dia apa, lari dari kamu atau menghindari kamu sekarang ini, itu karena memang dia masih punya sifat yang impulsif. Sifat yang impulsif ini dimana dia suka-suka hati, mau bertindak apa juga kalau pengen A ya makan dia akan lakukan A tanpa memikirkan atau tanpa meminta persetujuan dari kamu. Terus itu juga dia masih suka apa ya, mungkin masih banyak pilihan, dia pengen ke A, pengen ke B kayak gitu ya. Jadi sebenarnya saat kemarin dia meninggalkan kamu itu karena dia di saat itu masih bingung kepada siapa hati ini mau dia labuhkan, kepada siapa yang ingin dia pilih untuk dia jadikan pasangan. Dia masih bingung antara si A, si B, si C atau kamu kayak gitu ya. Nah jadi kalau aku rasa kalau misalkan dia nanti datang ke kamu, berarti dia sudah menetapkan hati bahwa kamulah yang memang dia inginkan. Dan memang kalau aku lihat dari sini, memang kamulah yang dia pilih. Cuman untuk sekarang kenapa dia belum datang? Ini dia perlu meyakinkan diri, menguatkan mental, menyiapkan sesuatunya ya. Mungkin di sini kan kamu sudah kecewa sama dia. Nah, gimana caranya untuk membujuk kamu agar kamu tidak kecewa sama dia, agar kamu bisa memaafkan dia? Di sini kan dia ingin meminta maaf. Dia tahu dia salah. Jadi untuk saat ini dia sedang prepare, mempersiapkan untuk bisa datang lagi ke kamu, gimana caranya. Kayak gitu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Kalau aku lihat memang dia butuh waktu. Ya butuh waktu. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia ya silakan ditunggu. Kalau misalkan kamu tidak mau mengharapkan dia ya sudah gitu ya, nggak usah dibuat pusing. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang penting pembacaan ini tuh sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku, nggak usah dibuat pusing. Ini alfabetnya, kalau huruf-huruf ini ada di nama kamu, nama dia, inisial nama, nama panggilan, ya. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap si dia, misalkan kayak nama kucing peliharaan dia, atau hewan peliharaan dia, atau apalah, ya. Oke, it's okay. Berarti memang terhubung, gitu ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.